Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Apa kabar sahabatku semua, khususnya para pemain di bidang rongsok dan khususnya para pemula. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan coba membahas tentang penyebab adanya grid-grid jenis rongsok ya. Jadi sebagai contoh, mungkin sahabatku pernah menjual untuk besi atau kertas, itu ada grade A, B, C dan seterusnya ya. Sebagai informasi ya, bahwa sebenarnya kalau untuk contohnya aja besi ya, itu saat kita jual di peleburan ya, itu kan ada grade-nya ya, A, B, C dan seterusnya ya. Padahal semua besi tersebut itu jadi satu, nantinya itu dilebur ya, itu jadi satu, nggak dipisah-pisah, nggak peleburan itu nggak melebur sendiri-sendiri, nggak A sendiri, B sendiri, C sendiri, itu nggak. Juga seperti kertas ya, kertas itu biasanya mungkin sahabatku pernah alami ya, jual kardus misalnya, kardus yang besar-besar ini ya, itu sama pengepul ya, itu dibeli kardus. Sementara kalau yang kecil-kecil ini cuma dibeli duplek ya. Padahal apa sih sebenarnya bedanya? Padahal ini sama-sama jenisnya sama kertasnya, dan nanti dileburnya juga sama. Kenapa kok yang ini yang kecil-kecil duplek sementara yang besar-besar ini maksudnya kardus ya? Nah, di sini saya akan menyampaikan penyebab adanya grade tersebut ya. Walaupun nantinya di peleburan itu jadi satu ya, itu yang pertama penyebabnya yaitu karena kemungkinan besar kecilnya penyusutan terhadap barang tersebut ya. Terus yang kedua ya, kemungkinan besar kecilnya biaya operasional terkait dengan barang tersebut ya. Jadi saya ulangi, yang pertama penyebabnya yaitu kemungkinan besar kecilnya nilai penyusutan terhadap barang tersebut ya. Terus yang kedua, kemungkinan besar kecilnya biaya operasional terkait dengan barang tersebut. Nah, sekarang saya akan coba bahas yang pertama, kemungkinan besar kecilnya penyusutan ya. Jadi seperti ini ya sahabatku, saya contohkan besi aja. Besi itu sama sebenarnya ya, senyawanya ya itu punya nomor atom itu Fe ya, ferun ya nomornya. Jadi dileburnya nanti sama, tapi kenapa kok ada ABC? Nah, ABC ini karena seperti ini ya. Kalau yang B atau C itu biasanya barangnya tipis-tipis ya. Nah, biasanya ya itu barang yang jelek-jelek, misalnya kayak C ya, atau ada yang menyebut dengan nama besi pipa atau besi karung, itu biasanya kayak bekas rak piring dan lain sebagainya, ada bekas kawat kipas angin, itu kan ada catnya segala macam. Nah, otomatis itu akan menyebabkan nantinya penyusutan yang besar. Atau misalkan seperti paku ya, itu kebanyakan ya, paku itu sudah korosi atau karatan, otomatis itu nanti menyebabkan penyusutan yang besar. Jadi walaupun nanti dilebur jadi satu, tapi pabrik itu peleburan sudah memperhitungkan itu ya. Jadi penyusutan itu nantinya terlalu besar. Sekarang seandainya misalkan sahabatku menjual besi ulir ya, contoh besi ulir 16 tapi sudah korosi atau karatan ya. Terus sahabatku menjual besi yang lebih kecil, misalkan besi 10 tapi potongan baru ya, itu otomatis nanti penyusutannya kan lebih kecil yang potongan baru. Itu biasanya kalau untuk di pabrik yang besi-besi potongan baru itu harganya bagus ya. Karena apa? Pabrik juga sudah memperhitungkan itu ya. Nah, nilai penyusutannya itu kecil. Atau seperti ini, di pabrik itu seperti seng segala macam itu dileburnya nanti jadi satu. Kenapa kok seng harganya lebih rendah? Karena seng itu tidak 100% unsur yang terkandung di dalam itu unsur besi. Jadi unsur besinya sangat tipis kalau seng ya. Seng itu punya nomor atom itu kode atomnya Zn ya, zinc ya. Sementara kalau besi Fe, ferun ya. Jadi itu udah beda. Nantinya penyusutannya, kadar sengnya itu menguapnya nantinya lebih banyak sehingga yang didapat besinya nanti lebih sedikit ya. Nah, seperti itu. Nah, juga seperti kertas misalkan. Kertas itu harganya beda-beda karena seperti ini ya. Ini walaupun kertas bagus ya, walaupun keluar dari packing ya, dari toko ya, itu tetap ada nilai penyusutannya. Penyusutannya di apa? Di staples seperti ini ya. Di staples ya seperti ini ya. Terus juga ada juga di lakban ya. Biasanya di kardus itu di lakban, terus juga di lem dan lain sebagainya. Nah, penyusutan tersebutlah yang membuat ya ada pengelompokan kelas-kelasnya atau grade-grade-nya ya. Jadi pabrik sudah memperhitungkan itu, atau mungkin sedikit lebih lembab lagi ya. Nah, itu akan dihitung oleh pabrik. Itu untuk kelasnya pabrik. Nah, sekarang untuk kelasnya pengepul ya. Kenapa kok kardus-kardus yang kecil seperti ini dihitungnya ke
duplek ya. Karena resiko nyusutnya juga besar. Nyusut seperti apa? Karena kalau potongan kecil-kecil ya, misalkan kardus potongan seperti ini ya, bekas potongan misalkan paket dan lain sebagainya, ini kemungkinan nanti tercecernya ya. Jadi saat kita mau kirim ya, itu nanti udah kececer, keinjek-injek sekali, apalagi musim hujan, ini nanti akan hancur, akan timbul nyusut. Nanti misalkan kita beli 1 kintal, nanti tinggal paling 95 dan lain sebagainya ya. Jadi kebanyakan pengepul ini membelinya kalau yang kecil-kecil ini ya, ini masuknya ke jenis duplek ya. Jadi penjelasan yang pertama, kemungkinan karena terjadi besar kecilnya penyusutan tadi ya, itu. Terus yang kedua yaitu tentang kemungkinan besar kecilnya biaya operasional terkait dengan barang tersebut ya. Ini biasanya kalau untuk pengepul ya, misalkan pengepul membeli besi bulat ya. Besi bulat itu kalau satu truk misalkan bisa 8 sampai 10 ton ya. Nah, seandainya ya pengepul tersebut membelinya ya, itu besi pipa, besi kelas C ya, besi karung, ada yang bilang juga seperti itu, misalkan bekas rak piring dan lain sebagainya, itu nanti makan tempat ya, akan makan tempat. Itu kalau satu truk itu paling nanti bisa sekitar maksimal 3 ton. Otomatis kan operasional lebih tinggi karena biaya yang dikeluarkan ya, mengambil satu truk itu nanti sama aja ya, antara biaya tenaga kerjanya dengan sewa mobilnya, termasuk juga dengan solarnya segala macam, itu sama ya. Jadi bawa 3 ton dengan bawa 10 ton itu nanti operasionalnya sama, otomatis itu nanti per kilonya sudah ketemunya lebih besar ya. Otomatis harga yang pipa itu juga lebih rendah. Nah, di pabrik juga seperti itu, di peleburan ya. Kalau untuk besi-besi yang makan tempat, anginan lah seperti itu ya, itu nanti saat dilebur ya, misalkan satu tungku itu ukurannya misalkan diameternya sekitar 1 meter lah gampangnya, itu nanti cuma masuk berapa kintal atau berapa puluh kilo nanti yang masuk. Kalau besi itu yang panjang, yang istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu ruo ya, itu akan seperti itu. Jadi pabrik sudah memperhitungkan biaya operasional itu ya. Kalau besi bulat misalkan masuk bisa langsung 2 kintal masuk. Sementara kalau besi-besi yang kecil-kecil yang tipis-tipis itu paling nanti masuk 50 kilo. Sementara biaya operasional untuk peleburan itu sudah sama. Nah, pabrik akan memperhitungkan itu sehingga memang ada grade-grade-nya. Jadi walaupun nanti dileburnya jadi satu ya, hal-hal tersebut seperti yang saya sampaikan tadi, itulah yang menjadi penyebab adanya grade-grade tersebut. Tapi kalau misalkan sahabatku sudah sedikit punya gambaran ya, nantinya sahabatku punya kalau mau jual ke pengepul ya, bisa sedikit ngeyel, tapi ngeyel ada dasar. Misalkan sahabatku mau jual kardus ya, kecil-kecil seperti ini, terus mau dibeli duplek ya. Nah, ini sahabatku bisa nanya, pengepul ini beli bahan ya, atau beli bentuk barang ya. Kalau beli kardus untuk packing ya, mungkin ini nggak bisa. Tapi kalau beli bahan untuk dilebur lagi ya, ini ya kardus, karena bahannya antara yang kecil ini dengan yang besar ini itu sama. Nantinya juga di pengepul itu dipres ya, mau yang kecil mau yang besar itu jadi satu, dikirim dilebur jadi satu, seperti itu. Jadi sebagai pengalaman, saya dulu pernah mau menjual koran waktu itu, mau menjual koran, terus saya ngomong sama bosnya, bos tapi ini korannya ini bukan koran baca gitu kan, kira-kira harganya sama nggak? Terus kebetulan ketemu bos yang bijak, dia ngomong seperti ini, loh saya ini beli bahan ya, saya ini bukan beli koran untuk bungkus tempe ya, jadi nggak perlu bagus ya, kecuali saya beli koran itu untuk bungkus tempe, otomatis perlu yang dibutuhkan adalah koran baca. Sementara dia beli koran itu bahan koran ya, bahan CD ya, itu untuk dilebur. Jadi mau dia unyel-unyel, mau dia lembaran ya, kalau beli bahan ya sama, nanti dileburnya ya sama, yang antara yang halus dengan yang enggak itu sama. Hanya yang membedakan kemungkinan terjadi penyusutannya ya. Walaupun dia halus, kalau kotor atau basah ya percuma karena penyusutannya juga besar ya. Tapi kalau misalkan dia agak kusut sedikit ya, tapi dia bersih, itu juga lebih bagus seperti itu ya. Sama juga seperti ini ya, walaupun kecil-kecil, karena ini bahannya kardus ya, masuknya kardus ya. Kalau besar-besar ya, terus dia bekas kena oli segala macam ya, sama, ini nggak bisa masuk kardus ya. Ini justru kalau kena oli, kena minyak, biasanya cuma masuk duplek pun biasanya dia nggak mau, karena nanti waktu dilebur itu dia akan memisah ya, nggak mau menyatu dengan air ya, dia akan gumpal seperti itu. Nah, sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bisa manfaat ya, karena tujuan saya supaya sahabatku semua punya dasar. Jadi kalau ngeyel itu punya dasar. Kalau memang jual bahan itu ya, kertas apa, misalkan kertas duplek
ya seperti itu, kardus ya seperti itu, besi juga seperti itu. Jadi ngerti ya kenapa kok di peleburan itu dileburnya jadi satu, sementara kalau belinya kok ada grade-grade-nya ya. Ya karena itu kemungkinan ada penyusutannya ya. Kalau seperti seng tadi ya saya utarakan ada kandungan lain ya. Jadi kandungan besinya lebih kecil, atau misalkan seperti besi baja ya, besi baja itu unsur bajanya ada, jadi nanti dia waktu dilebur jadi besi itu nanti ada penyusutannya ya. Kalau untuk yang potongan-potongan baru ya itu biasanya lebih bagus ya. Sekali lagi sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Bapak, bagaimana